Halo Sobat Jiru Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Sinema, pada kali ini Jiru Sinema hadir dengan kisah sedih kehidupan. Hidupku dihancurkan oleh ibu kandungku sendiri. Sebuah kisah sedih kehidupan. Seperti apa alur ceritanya? Yuk langsung saja kita ke kisahnya. Cikidiu. Sri Wardaningsih ialah putri dari Bu Aryati dan Pak Suwito. Pada mulanya, Aryati ialah gadis yang pintar, yang cerdas, yang cantik, yang memiliki ambisi besar dan memiliki cita-cita tinggi. Ia memiliki keinginan, ingin sukses, ingin berhasil. Namun semua ambisi besarnya dan juga cita-citanya yang tinggi dipupuskan oleh ayah kandungnya sendiri. Karena Pak Raharjo memutuskan untuk menikahkan putrinya, menikahkan Aryati yang pada waktu itu belum lulus SMA. Awalnya Aryati memberontak, namun pada akhirnya ia tidak berani membantah keinginan orang tuanya. Ia berhenti bersekolah, kemudian memutuskan untuk menikah. Ia menikah dengan Suwito, seorang karyawan di sebuah perusahaan yang sudah cukup mapan. Pak Raharjo memutuskan menikahkan putrinya dengan Suwito karena Suwito merupakan salah satu pemuda dari desa itu yang berhasil, yang memiliki kehidupan yang sudah mapan. Dengan terpaksa Aryati menikah dengan Suwito, kemudian menjalani kehidupan berumah tangga, berkeluarga dengan Suwito. Setelah menikah, mereka menempati rumah milik Suwito, rumah yang baru saja dibeli. Memang Suwito sudah mempersiapkan segalanya. Ia tergolong sudah sukses, sudah berhasil di waktu muda. Ia menjadi panutan bagi anak-anak muda di desanya. Walaupun menyesal, walaupun kurang bahagia, Aryati menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan Suwito, menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Suwito. Ia mencoba untuk bisa mencintai Suwito, bisa melayani Suwito dengan baik. Karena lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwasanya tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Mungkin semua ini sudah suratan takdir. Bahwasanya cita-citanya yang tinggi dan ambisinya yang besar tidak berjodoh dengan kenyataan yang dihadapinya. Ataupun kenyataan yang dihadapinya tidak berjodoh dengan ambisinya yang besar maupun cita-citanya yang tinggi. Yang semua itu kandas di tengah perjalanan. Ketika ia sebentar lagi akan lulus SMA dan selanjutnya akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun semua itu dipupuskan oleh orang tuanya sendiri, dikandaskan. Pada akhirnya ia harus menyadari, mengakui ia tidak mampu mewujudkan mimpi besarnya. Pada akhirnya ia tetap menjadi ibu rumah tangga. Untungnya yang menjadi suaminya adalah Suwito, seorang pemuda yang memang memiliki kemampuan yang lebih di antara kawan-kawannya. Dan memang Suwito adalah idaman dari para orang tua untuk menjadi menantunya. Bagi orang-orang tua yang memiliki gadis, ingin sekali mendapatkan menantu Suwito. Namun ternyata pilihan Suwito Aryati. Sebuah keberuntungan bagi Pak Raharjo, karena entah bagaimanapun caranya, entah bagaimana caranya bisa menyatukan Suwito dengan putrinya. Setahun kemudian Aryati melahirkan putri yang oleh Suwito diberi nama Sri Wardaningsih. Suwito merasa sangat bahagia sekali. Perlahan-lahan Aryati mulai menerima kenyataan bahwasanya Suwito jodohnya. Mereka akan menjalani kehidupan berumah tangga. Namun sesuatu terjadi ketika Sri Wardaningsih berumur 8 bulan. Pabrik tempat Suwito bekerja mengalami pailit, bisa dibilang bangkrut karena krisis moneter. Perusahaan mengurangi karyawannya, bahkan diadakan PHK besar-besaran, dan Suwito ikut terkena PHK. Pada akhirnya ia tidak memiliki pekerjaan dan harus mencari pekerjaan lagi. Namun karena pada waktu itu mencari pekerjaan memang sangat susah, sehingga mau tidak mau
dia harus bersabar. Ia meyakinkan istrinya bahwasanya suatu saat nanti pasti bisa bangkit lagi. Pasti ia akan mendapatkan pekerjaan lagi. Namun kenyataannya hingga berbulan-bulan menunggu, tidak ada satupun lamaran yang diterima. Pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta, merantau, mencari pekerjaan. Namun apa yang terjadi? 3 bulan kemudian Suwito kembali lagi ke kampung. Ternyata di Jakarta ia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Bahkan untuk bertahan hidup selama 3 bulan di Jakarta, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Dan karena tidak tahan, akhirnya ia memilih pulang kampung. Aryati menjadi sangat sedih. Ia tidak bisa berpikir bagaimana. Selama ini ia sudah merasakan hidup yang nyaman, walaupun ia tidak setulus hati mencintai Suwito, namun ia dapat merasakan jerih payah Suwito. Dengan penghasilan Suwito yang lumayan bagus pada waktu itu, ia bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan tergolong mewah di kampung itu. Karena Suwito sangat menyayanginya, selalu mewujudkan apapun keinginannya. Namun kenyataannya pada kali ini, setelah Suwito di PHK, mereka harus berhemat. Setelah pulang dari Jakarta, Suwito bingung harus melakukan apa di kampung. Akhirnya ia memutuskan untuk kerja di kampung, kerja sebagai buruh-buruh di kampung. Lahan miliknya atau kebun yang dia punya tidaklah begitu lebar, sehingga untuk bertahan hidup ia harus tetap mencari pekerjaan. Dan akhirnya ia putuskan untuk menarik ojek, karena jarak antara kota dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh, dan pada waktu itu memang belum banyak sepeda motor, sehingga ojek pada waktu itu memang masih sangat laku. Dan itulah yang dijalani oleh Suwito, menjadi tukang ojek. Ketika Sriwardaningsih berumur 2 tahun, suatu siang ketika pulang kerja, Suwito menjadi heran karena rumahnya terkunci. Menebak bahwasanya istri dan anaknya pasti sedang berada di rumah orang tuanya ataupun sedang berada di rumah mertuanya. Namun ternyata tidak lama ia duduk di teras rumahnya, tiba-tiba Bu Neli datang dengan membawa Sriwardaningsih. Bu Neli menyerahkan Sriwardaningsih kepada Suwito. Suwito menjadi heran, kemudian ia bertanya kepada Bu Neli kemana istrinya pergi. Bu Neli menjawab bahwasanya Aryati menitipkan Sriwardaningsih karena ia akan pergi sebentar. Namun pada kenyataan sudah 3 jam Aryati pergi belum kembali. Mendengar itu Suwito menjadi gusar, ia menjadi bingung. Setelah itu ia membawa putrinya, membawa Sriwardaningsih ke rumah orang tuanya. Ternyata istrinya tidak berada di rumah orang tuanya. Kemudian ia berangkat ke rumah mertuanya, dan ternyata di rumah mertuanya juga tidak ada. Karena sudah muter-muter mencari keberadaan istrinya tidak ketemu, Suwito membawa Sriwardaningsih kembali ke rumah. Ia masuk ke dalam rumah, kemudian ia menemukan sepucuk surat di kamarnya. Ia menjadi heran. Ia membuka surat itu, kemudian membacanya. Ternyata surat itu dari istrinya. Isi surat itu ialah bahwasanya ia akan pergi, Aryati pergi meninggalkan Suwito dan Sriwardaningsih. Ia merasa tidak sanggup menjalani hidup seperti yang sedang dijalaninya ini. Ia ingin pergi meninggalkan kampung halamannya, ingin meraih kesuksesan. Ia menitipkan Sriwardaningsih kepada suaminya, memintanya agar dididik dan dirawat, dibesarkan. Ia akan pergi, sebelum sukses dia tidak akan pernah kembali lagi. Ketika ia sukses nanti, ia akan datang lagi untuk menjemput Sriwardaningsih. Ia juga meminta kepada suaminya, kepada Suwito, apabila ingin menikah lagi dipersilahkan, karena ia berjanji belum tentu bisa kembali lagi. Setelah membaca surat itu, Suwito menjadi sedih. Ia menjadi prihatin. Semua itu terjadi karena dirinya yang tidak bisa membahagiakan istrinya, karena dirinya yang hanyalah seorang pecundang. Di awal nikah mereka bisa hidup dengan bahagia, karena pada waktu itu Suwito memiliki pekerjaan tetap. Namun di dalam perjalanan mereka diguncang badai. Suwito kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya Suwito harus kerja serabutan. Dan Aryati yang memiliki mimpi besar, memiliki ambisi besar, tentu tidak akan sanggup menjalani hidup bersama dengan Suwito.
akhirnya pergi tanpa memberitahu pergi kemana. Saat ini Sri Wardaningsih sudah berusia 18 tahun. Ia sudah lulus SMA. Pak Suwito memaksa putrinya agar terus melanjutkan pendidikannya, meminta kepada Sri Wardaningsih agar mencari universitas, mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Bagaimanapun caranya, Pak Suwito akan memperjuangkan, akan berusaha sekuat mungkin agar putrinya bisa kuliah. Namun Sri Wardaningsih menolak. Ia tidak tega melihat ayahnya yang sudah tua bekerja dengan susah payah hanya demi pendidikannya. Ia sudah lulus SMA, sudah cukup. Ia ingin bekerja agar bisa membantu meringankan beban ayahnya. Namun Pak Suwito menjadi marah. Ia tetap menginginkan Sri Wardaningsih lanjut kuliah, harus memiliki cita-cita, harus sukses. Jangan melihat latar belakangnya. Justru latar belakangnya seperti apa harus menjadi motivasi agar ia bisa meraih kesuksesan. Namun kenyataan berbeda dengan harapan. Ketika Sri Wardaningsih memutuskan ingin menuruti kehendak ayahnya, ia sudah kesana kemari mencari informasi tentang universitas. Tiba-tiba musibah menimpa Pak Suwito. Ketika perjalanan pulang mengantar penumpang, Pak Suwito tertabrak mobil. Sri Wardaningsih menjadi kaget dengar berita itu. Ia langsung menuju ke rumah sakit tempat di mana ayahnya dirawat. Dan ternyata akibat kecelakaan itu Pak Suwito mengalami kelumpuhan. Kakinya lumpuh, tidak bisa berdiri. Yang pada akhirnya Pak Suwito harus menggunakan kursi roda. Pada akhirnya Sri Wardaningsih menjadi tulang punggung keluarga. Ia yang merawat ayahnya. Sejak saat itu Sri Wardaningsih tidak bisa pergi kemana-mana karena ia harus merawat orang tuanya, harus menjaganya. Karena Pak Suwito selalu menggunakan kursi roda bila ingin kemana-mana dan belum mahir menggunakan kursi roda. Untungnya mereka memiliki tetangga Bu Neli, orangnya yang sangat baik dan pengertian, selalu datang untuk membantu meringankan beban Sri Wardaningsih maupun Pak Suwito. Dengan adanya kejadian itu, Sri Wardaningsih bisa beralasan kepada ayahnya untuk tidak kuliah terlebih dulu. Kuliah bisa kapan saja. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya menyembuhkan ayahnya. Ia akan mencari kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya Pak Suwito tidak bisa atau tidak memaksa putrinya lagi agar berkuliah. Ia memberikan kesempatan kepada putrinya untuk berpikir. Pada akhirnya Sri Wardaningsih bekerja serabutan di kampung. Namun karena biaya pengobatan yang tinggi, biaya hidup yang tinggi, ia akhirnya memutuskan meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Jakarta karena kebetulan ada agen yang mencari karyawan, mencari calon karyawan. Sri Wardaningsih mendaftar ke agen itu. Kemudian setelah mendapatkan restu dari Pak Suwito, walaupun berat, ia tetap mengizinkan putrinya karena ingin bekerja. Semua itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Suwito melepas kepergian putrinya. Sri Wardaningsih menitipkan Pak Suwito kepada Bu Neli. Ia meminta kepada Bu Neli agar menjaga ayahnya, merawat ayahnya. Karena hanya Bu Neli yang perhatian pada keluarganya. Bu Neli berjanji ia pasti akan merawat Pak Suwito, pasti akan menjaganya dan akan memberikan kabar apabila terjadi apa-apa. Akhirnya dengan berat hati Sri Wardaningsih pergi meninggalkan ayahnya yang masih dalam keadaan sakit. Sesampainya di Jakarta, Neli dikirim oleh agen ke tempat kerjanya. Ia terkejut sekali karena ternyata sesampainya di Jakarta ia tertipu. Karena janji agen itu ia akan dipekerjakan di sebuah pabrik. Namun kenyataannya sesampai di Jakarta ia justru dikerjakan di rumah yang sangat mewah, yang artinya ia dijadikan sebagai asisten rumah tangga. Namun ia tidak bisa menolak karena ia memang membutuhkan pekerjaan itu. Ia membutuhkan uang yang tidak sedikit. Akhirnya ia menjalani kehidupannya sebagai asisten rumah tangga. Akan ia jalani semampunya. Ia bertekad apabila ia tidak sanggup menjalani pekerjaan itu, ia akan mengundurkan diri ataupun mencari teman di Jakarta yang sekiranya bisa membantunya mencarikan pekerjaan baru, pekerjaan yang lain. Ia bekerja di rumah Tuan Mulyono dan Nyonya Atik. Tuan Mulyono ialah seorang pengusaha yang memiliki beberapa usaha di kota Jakarta.
Begitupun dengan Nyonya Ati, sangat sibuk. Ia memiliki usaha. Ia bekerja di rumah Nyonya Ati bersama dengan temannya yang sudah terlebih dulu bekerja di situ. Mereka berdua bertugas menjaga rumah itu, karena Nyonya Ati dan Tuan Mulyono sering berada di luar rumah, sementara mereka belum memiliki keturunan, sehingga lebih sering kedua asisten rumah tangga itu hanya berdua saja menunggu rumah. Biasanya Nyonya Ati ataupun Tuan Mulyono pulangnya pasti malam, sehingga antara asisten rumah tangga dan majikan jarang berkomunikasi. Berbulan-bulan bahkan tahun berganti, Sriwardaningsih merasa nyaman kerja di rumah Nyonya Ati karena pekerjaannya ringan, gajinya lumayan. Ketika Lebaran, Sriwardaningsih pulang kampung. Di saat itulah ia bertemu dengan ayahnya yang kondisinya sudah mulai membaik. Ternyata Bu Neni menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik. Tetangganya itu selalu melatih Pak Suwito untuk berjalan walaupun pelan-pelan, dan akhirnya sudah mulai nampak hasilnya, karena saat ini Pak Suwito sudah bisa menapak walaupun masih pelan, masih selangkah demi selangkah. Namun melihat itu Sriwardaningsih merasa senang sekali. Sangat berterima kasih kepada Bu Neli yang dengan sabar, dengan telaten merawat ayahnya. Pada akhirnya ia kembali lagi ke Jakarta, ke rumah Nyonya Ati. Kondisi rumah tangga Nyonya Ati dan Tuan Mulyono sedang tidak kondusif, sedang tidak baik-baik saja. Entah permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Di antara keduanya sering terjadi percekcokan, sering terjadi pertengkaran. Sriwardaningsih dan temannya yang bernama Santi tidak mau ikut campur, tidak mau terlibat. Apabila Tuan Mulyono dan Nyonya Ati sedang bertengkar ataupun sedang cekcok, mereka lebih memilih menjauhi tempat itu agar tidak mendengarnya. Namun Sriwardaningsih sempat menguping pertengkaran yang terjadi antara Tuan Mulyono dan Nyonya Ati, bahwasanya sumber permasalahan pertengkaran mereka adalah anak. Mereka sudah cukup lama menikah, bahkan sudah lebih dari 15 tahun menikah, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak, dan mereka sama sekali tidak mengadopsi anak. Jadi mereka hanya hidup berdua. Tuan Mulyono selalu menyinggung Nyonya Ati mandul, tidak bisa memberikan anak. Apabila sudah dituduh seperti itu, Nyonya Ati akan menjadi uling-ulingan dan marah, dan akan menuduh balik bahwasanya Tuan Mulyono yang tidak mau berobat. Bila sudah terjadi pertengkaran seperti itu, biasanya mereka akan diam-diaman selama berhari-hari. Bahkan Nyonya Ati juga terdesak posisinya, karena keluarga Tuan Mulyono pasti akan datang dan memarahinya, dan pasti akan memaki-maki Nyonya Ati bahwasanya ya wanita mandul yang tidak bisa memberikan keturunan. Pernah pada suatu hari Nyonya Ati, ketika itu hari libur, Nyonya Ati curhat kepada dua asisten rumah tangganya dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Namun kedua asisten rumah tangganya masih sama-sama muda, masih sama-sama belum berumah tangga, jadi belum memiliki pengalaman. Sehingga pada akhirnya kedua asisten rumah tangganya sama sekali tidak bisa membantu, sama sekali tidak bisa memberikan ide-ide atau memberikan masukan-masukan terhadap majikannya. Pada suatu hari, kebetulan hari libur, Nyonya Ati sedang pergi arisan, sementara Santi sedang belanja ke pasar. Yang di rumah hanyalah Sriwardaningsih. Tiba-tiba Tuan Mulyono datang mendekati Sriwardaningsih dan mengajak ngobrol. Sriwardaningsih menerima ajakan dari majikannya, karena seorang majikan mengajak ngobrol asistennya tentu tidak sopan kalau tidak dilayaninya. Akhirnya Sriwardaningsih melayani Tuan Mulyono ngobrol. Disitulah Tuan Mulyono berkata bahwasanya ia suka pada Sriwardaningsih. Ia merasa bahwasanya Sriwardaningsih cantik. Ia memuji Sriwardaningsih cantik, luas dan mempesona. Ia ingin apabila Sriwardaningsih berkenan, ia ingin mencintainya. Tuan Mulyono ingin mengajak Sriwardaningsih menikah, namun Sriwardaningsih menolak. Ia tidak mungkin merusak hubungan rumah tangga majikannya. Ia menghargai perasaan dari Nyonya Ati yang sudah baik hati menerimanya bekerja. Ia tidak mungkin mengkhianati majikannya sendiri. Namun Tuan Mulyono terus merayu. Ia berjanji apabila bersedia menikah dengannya, ia akan menceraikan Nyonya Ati. Hal itu membuat Sriwardaningsih menjadi semakin tidak tenang, karena seorang majikan Tuan Mulyono ialah seorang pengusaha yang memiliki banyak uang, tentu
ia bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai keinginannya. Namun dengan tenang, Sri Wardaningsih menasehati Tuan Mulyono bahwasanya semua itu tidak baik, semua itu tidak pantas. Ia hanya seorang asisten rumah tangga. Apa kata orang nanti apabila asisten rumah tangga dinikahi oleh majikannya sendiri, sementara majikannya memiliki istri yang masih sah. Tuan Mulyono berjanji bahwasanya ia sudah tidak cocok lagi dengan istrinya dan akan segera menceraikannya karena sudah 15 tahun menikah namun tidak bisa memberikan keturunan. Tidak ada yang akan meneruskan usahanya. Tidak ada yang akan mewarisi kekayaannya. Ia butuh keturunan. Ia butuh pewaris. Namun sekali lagi Sri Wardaningsih tetap menolak bahwasanya ia tidak berkenan apabila Tuan Mulyono ingin menceraikan Nyonya Ati, itu hak daripada Tuan Mulyono. Tapi apabila ingin mencari istri, lebih baik Tuan Mulyono mencari orang lain saja. Karena Sri Wardaningsih tentu tidak akan berani mengkhianati majikannya sendiri. Ia tidak ingin bermusuhan dengan majikannya sendiri. Ia juga tidak mau dicap sebagai pelakor. Akhirnya pada hari itu Tuan Mulyono tidak berhasil merayu Sri Wardaningsih. Karena Santi keburu pulang dari pasar, ternyata diam-diam Tuan Mulyono terus mengamati Sri Wardaningsih. Ia terpikat sama gadis desa itu. Ia juga berencana bagaimanapun caranya harus mendapatkan Sri Wardaningsih. Setiap bertemu dengan Sri Wardaningsih, Tuan Mulyono selalu merayunya, namun Sri Wardaningsih selalu menjaga jarak. Ia selalu menjaga jarak dengan Tuan Mulyono. Ia menghargai perasaan daripada Nyonya Ati. Ia menghormati Nyonya Ati sebagai majikannya. Ia tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga majikannya. Hingga suatu peristiwa terjadi ketika itu Santi cuti pulang kampung karena mendapatkan kabar orang tuanya sakit, sehingga ia sendiri saja di rumah besar Tuan Mulyono. Nyonya Ati sedang pergi, tiba-tiba Tuan Mulyono mendekati Sri Wardaningsih yang sedang berada di dapur. Tuan Mulyono langsung mendekap Sri Wardaningsih. Sri Wardaningsih menolak. Dia meronta-ronta, menjerit-menjerit, meminta kepada Tuan Mulyono akan melepaskannya. Namun Tuan Mulyono mengancam apabila Sri Wardaningsih tidak mau melayaninya, ia akan melaporkan kepada istrinya bahwasanya Sri Wardaningsih sudah menggodanya, sudah merayunya. Sri Wardaningsih tidak peduli, mengingat rumah saat ini, rumah sedang sepi, rumah sedang kosong, sesuatu bisa saja terjadi. Ia tetap harus mempertahankan kesuciannya. Ia terus meronta dan menjerit-jerit. Dengan sekuat tenaga ia melepaskan diri dari dekapan Tuan Mulyono. Setelah terlepas, ia lari. Ia berusaha lari kabur, lari naik ke lantai atas. Namun ternyata Tuan Mulyono terus mengejarnya. Namun sial bagi Tuan Mulyono, ketika ia lari menaiki tangga, ternyata ia terpleset dan jatuh terguling sampai ke lantai bawah. Tubuhnya membentur dinding dengan keras, kemudian ambruk dengan kepala berlumuran darah. Sri Wardaningsih menjerit histeris. Ia langsung berlari mendekati Tuan Mulyono yang sedang sekarat. Melihat Tuan Mulyono yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Sri Wardaningsih histeris. Ia berteriak-teriak meminta tolong. Ia segera membuka pintu depan, kemudian keluar berteriak minta tolong. Para tetangga berhamburan datang ke rumah Tuan Mulyono. Melihat apa yang terjadi, mereka terperanjat kaget ketika melihat Tuan Mulyono lentang di lantai dengan kepala berlumuran darah. Pada saat warga yang berdatangan diam tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba adik kandung Tuan Mulyono datang ke tempat itu. Restu datang ke tempat itu, kemudian ia mendekati kakak kandungnya, memeluknya dengan erat sambil berteriak histeris. Melihat Sri Wardaningsih yang ketakutan, Restu langsung menuduh bahwasanya semua ini adalah perbuatan dari Sri Wardaningsih. Restu langsung menghubungi kakak iparnya, langsung menelpon Nyonya Ati agar segera pulang karena di rumah Tuan Mulyono dianiaya oleh Sri Wardaningsih. Tidak lama kemudian Nyonya Ati sampai di rumah, melihat suaminya yang bersimbah darah, tidak sadarkan diri. Ia menjerit histeris. Melihat Sri Wardaningsih yang berdiri ketakutan, Nyonya Ati langsung menyerangnya. Tanpa bertanya permasalahan yang terjadi, Nyonya Ati langsung menyerang. Warga berusaha melerai, namun Nyonya Ati memaki-maki Sri Wardaningsih dengan kata-kata yang kotor.
Sementara Restu langsung membawa kakak kandungnya ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Sebagian warga ikut, sebagian warga tetap mengkondisikan rumah, menjaga Nyonya Ati yang sedang emosi. Mereka khawatir Nyonya Ati akan bertindak nekat. Kemudian Nyonya Ati meminta kepada warga yang di situ untuk segera memanggil polisi agar menangkap Sri Wardaningsih. Sri Wardaningsih yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berkata apa-apa ketika polisi datang ke tempat itu dan membawanya pergi. Nyonya Ati terus marah-marah, terus memaki-maki Sri Wardaningsih sebagai orang yang tidak tahu diri. Ketika Sri Wardaningsih dibawa oleh polisi, Nyonya Ati menyerangnya. Ia yang kalap menyerang, memukul kepala Sri Wardaningsih dengan vas bunga hingga kepala Sri Wardaningsih berlumuran darah. Polisi langsung mencegah Nyonya Ati agar tidak berbuat nekat. Polisi akan menangani masalah ini. Polisi akan segera memproses masalah ini. Kemudian setelah itu Nyonya Ati berangkat ke rumah sakit untuk melihat kondisi suaminya. Betapa terkejutnya Nyonya Ati ketika sampai di rumah sakit, karena sesampainya di rumah sakit keluarga Tuan Mulyono sudah berada di rumah sakit. Restu langsung melaporkan kepada Nyonya Ati bahwasanya Tuan Mulyono sudah meninggal dunia. Ia terlambat dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Nyonya Ati langsung menangis histeris dan ia berjanji bahwasanya Sri Wardaningsih harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia harus dihukum mati. Sementara itu di kantor polisi, Sri Wardaningsih tidak bisa berkata apa-apa. Ketika polisi menginterogasinya, ia tidak bisa memberikan keterangan apa-apa. Ia tidak menyangka jika dirinya akan berhadapan dengan masalah seperti itu. Pelan-pelan ia memberikan keterangan kepada polisi tentang kejadian yang sebenarnya, bahwasanya ia dirayu, digoda oleh majikannya sendiri. Bahkan pada hari itu, sebelum peristiwa terjadi, Tuan Mulyono berusaha untuk memperkosanya. Namun ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri hingga peristiwa itu terjadi. Ketika ia mengejarnya naik ke lantai atas, menaiki tangga lantai, kepalanya membentur dinding yang akhirnya ia jatuh, kemudian terguling sampai ke lantai bawah. Ketika mendengar keterangan dari Sri Wardaningsih, Nyonya Ati yang sudah berada di kantor polisi langsung menyerang Sri Wardaningsih. Ia berkata bahwasanya Sri Wardaningsih harus bertanggung jawab. Ia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya, karena Sri Wardaningsih adalah seorang pembunuh. Saat ini Tuan Mulyono sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh Sri Wardaningsih. Sri Wardaningsih terkejut. Ia tidak menyangka jika pada akhirnya Tuan Mulyono akan meninggal dunia. Ia hanya bisa pasrah. Apa yang akan terjadi, ia tidak bisa membela diri. Ia tidak punya siapa-siapa di tempat ini. Agen yang memasukkannya pun tentu tidak akan pernah bisa membantunya. Ia juga tidak ingin memberitahu keluarganya di kampung, karena pasti ayahnya akan shock ketika mendengar dirinya bermasalah di kota, ketika dirinya berurusan dengan hukum. Akhirnya ia tanggung sendiri. Ketika polisi bertanya apakah ia akan didampingi oleh pengacara, ia berkata bahwasanya ia sudah pasrah menerima apapun yang akan terjadi pada dirinya, karena ia sama sekali tidak bisa membuktikan, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi pada waktu itu yang menguatkan dirinya. Pada kenyataannya, ketika Tuan Mulyono ditemukan tergeletak di lantai, yang di rumah itu hanya mereka berdua. Sri Wardaningsih menyadari bahwasanya tidak ada bukti. Ia tidak akan menemukan saksi yang menguatkan dirinya. Sampai kapanpun ia tetap akan terpojok dan tetap akan disalahkan. Ia sadar, akhirnya ia pasrah saja. Ia serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin inilah jalan hidupnya. Pada akhirnya, karena Sri Wardaningsih sama sekali tidak didampingi oleh pengacara ataupun badan hukum, Sri Wardaningsih dijatuhi hukuman seumur hidup. Nyonya Ati sangat keberatan karena Nyonya Ati mengharapkan Sri Wardaningsih dihukum mati. Namun karena tidak adanya bukti nyata bahwasanya Sri Wardaningsih yang membunuh Tuan Mulyono, sehingga pengadilan memutuskan untuk dihukum seumur hidup. Sri Wardaningsih menerima saja keputusan dari hakim, keputusan dari pengadilan. Ia akan menjalani kehidupannya di penjara. Ia akan menjalani sisa hidupnya di penjara. Ia seperti kehilangan semangat. Ia tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Akhirnya ia bebaskan dirinya. Apa yang akan terjadi pada dirinya, ia menerima. Akan ia terima.
ketika masuk di penjara, ya, bertemu dengan napi-napi yang lain, sudah tentu siapa yang baru masuk pasti akan menjadi bulan-bulanan para napi-napi yang sudah senior di situ. Ketika ia berhadapan dengan napi-napi senior dan ditanya apa masalahnya, dan tentunya banyak sekali dengan model-model yang preman dan segala macam, ia hanya santai saja, ia sudah pasrah. Apa yang akan mereka lakukan, lakukan. Ia sudah siap menerima. Pada akhirnya karena Sri Wardaningsih tetap santai, tetap tidak mau melayani mereka, akhirnya mereka marah. Di ruang tahanan itu Sri Wardaningsih menjadi bulan-bulanan para napi senior. Dihajar sana, dihajar sini. Bahkan hingga ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak berdaya. Kemudian oleh polisi penjaga, ia dipindahkan ke tempat lain. Di tempat yang lain sama. Ia bertemu dengan napi-napi yang lain. Ia tetap menjadi bulan-bulanan para napi senior. Ia sudah pasrah. Ia relakan semua itu. Karena baginya tidak ada gunanya lagi keadilan. Mengadu kepada siapapun sama saja, tidak ada artinya. Ia tetap akan dipenjara. Dipenjara seumur hidup. Yang bisa membebaskan dirinya dari penjara itu hanyalah kematian. Maka dari itu ia pasrah. Ia pasrahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang akan terjadi pada dirinya, ia sudah siap menerima. Pada suatu hari, Nyonya Ati datang berkunjung, menjenguknya. Namun maksud dari Nyonya Ati mengunjunginya bukan untuk mengajak damai, namun karena ingin melampiaskan kemarahannya, melampiaskan kekesalannya. Setelah bertemu, Nyonya Ati langsung memaki-maki Sri Wardaningsih, bahkan menghajarnya. Untung polisi cepat datang ke tempat itu dan melerai, kemudian memisah mereka. Nyonya Ati dipersilahkan untuk keluar, sementara Sri Wardaningsih dibawa masuk lagi ke tahanan. Sebulan setelah kejadian itu, Sri Wardaningsih tidak berdaya. Sri Wardaningsih tidak sadarkan diri. Para napi-napi yang lain menjadi ribut. Ia langsung berteriak memanggil penjaga, mengabarkan bahwasanya, melaporkan bahwasanya Sri Wardaningsih tidak sadarkan diri. Kemudian polisi itu membawa Sri Wardaningsih untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang memeriksa segera memberikan penjelasan kepada polisi yang bertugas bahwasanya kondisi Sri Wardaningsih sudah sangat kritis. Ia menderita penyakit kronis. Ia menderita luka dalam yang begitu banyak. Mungkin semua itu terjadi karena diakibatkan dari pukulan-pukulan dan hantaman-hantaman. Polisi itu segera melaporkan kepada atasannya tentang penjelasan dari dokter. Kemudian kepala polisi datang ke rumah sakit menemui Sri Wardaningsih yang waktu itu sudah sadar. Karena dokter meminta kepada polisi, dokter menjelaskan kepada polisi bahwasanya Sri Wardaningsih tidak akan bertahan lama lagi. Dengan kondisi yang seperti itu sudah sangat kritis, Sri Wardaningsih pasti tidak akan bertahan lama. Ia meminta kepada polisi itu untuk memberikan kesempatan kepada Sri Wardaningsih. Apa yang diminta oleh Sri Wardaningsih, polisi harus mewujudkannya. Pada akhirnya ketika Sri Wardaningsih sadar, polisi bertanya kepada Sri Wardaningsih, apa yang diinginkan oleh Sri Wardaningsih, karena selama ia bersentuhan dengan hukum, ia sama sekali tidak menghubungi siapa-siapa, tidak menghubungi kawan, tidak menghubungi keluarga. Semua ia hadapi sendiri. Sri Wardaningsih berkata kepada polisi bahwasanya ia cuma meminta apabila terjadi sesuatu pada dirinya, ia tidak bisa bertahan lama, tidak bisa menyelesaikan masa hukumannya, ataupun istilahnya ia meninggal dunia, ia hanya minta agar jenazahnya dikuburkan di kampung halamannya, karena ia ingin terus dijaga oleh ayahnya. Kemudian polisi itu meminta kepada Sri Wardaningsih alamat yang dituju ataupun alamat rumah. Sri Wardaningsih menyebutkan alamatnya. Kemudian polisi itu mencatat. Sri Wardaningsih meminta kepada polisi itu agar menjaga rahasia. Apabila ia masih hidup, jangan sampai ia menghubungi orang kampung. Ia tidak mau melihat ayahnya sok kemudian akan membebani pikirannya. Polisi itu bersedia. Ia berjanji tidak akan menghubungi siapa-siapa. Pada akhirnya Sri Wardaningsih dirawat di rumah sakit itu. Namun 2 hari dirawat di rumah sakit itu, ketika subuh, dokter menemukan Sri Wardaningsih sudah tidak ada lagi. Ia sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian ia melaporkan kepada polisi yang berjaga bahwasanya Sri Wardaningsih sudah meninggal dunia. Polisi itu langsung menghadap komandannya melaporkan bahwasanya Sri Wardaningsih meninggal dunia. Kemudian polisi itu teringat akan
terakhir dari Sriwardaningsih bahwasanya ia ingin jenazahnya dikuburkan ke kampung halamannya. Maka setelah itu polisi itu langsung mengurus persyaratan atau mengurus segala keperluan karena mereka akan menepati permintaan terakhir dari Sriwardaningsih, yaitu dikuburkan di kampung halamannya. Kemudian ia menghubungi kantor polisi setempat atau kantor polisi tempat Sriwardaningsih tinggal atau kampung Sriwardaningsih. Pak Suwito sudah bisa berjalan walaupun pelan-pelan. Ia selalu ditemani oleh Bu Neli. Bu Neli sangat setia menemani Pak Suwito, selalu melatih. Namun Pak Suwito menjadi heran karena sudah beberapa bulan ini tidak ada kabar dari putrinya. Bahkan sudah beberapa bulan ini Sriwardaningsih tidak kirim uang padanya, sehingga Pak Suwito menjadi sangat kesulitan karena ia belum bisa bekerja. Ia menjadi kaget ketika tiba-tiba rumahnya didatangi oleh pejabat desa dan juga polisi. Kepala desa berkata kepada Pak Suwito bahwasanya sebentar lagi akan ada tamu. Dengan pasti kepala desa, walaupun ia sebenarnya tidak sampai hati untuk mengatakannya, akhirnya ia beranikan diri berkata kepada Pak Suwito, menyampaikan berita layu, menyampaikan kabar duka bahwasanya putrinya sudah meninggal dunia dan hari ini jenazahnya akan datang. Mendengar itu Pak Suwito menjadi gemetar. Ia tidak percaya dengan berita itu. Semua itu tidak mungkin. Sriwardaningsih pasti masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kepala desa terus menyabarkan, menenangkan suasana hatinya, bahwasanya semua itu memang terjadi. Ia datang tidak sendiri, tapi polisi-polisi yang ikut bersamanya menjadi saksi bahwasanya mereka yang mendapat laporan dari kantor polisi tempat Sriwardaningsih bekerja, bahwasanya jenazah Sriwardaningsih sudah diberangkatkan dari Jakarta dan hari ini jenazah Sriwardaningsih akan datang. Tidak lama kemudian warga kampung berdatangan ke rumah Pak Suwito. Mereka menjadi sangat sedih. Mereka menjadi prihatin atas nasib yang menimpa Pak Suwito, yang menimpa nasib yang menimpa Sriwardaningsih. Mereka belum mengetahui bahwasanya di Jakarta Sri sebenarnya di penjara. Sudah 3 bulan mendekam di penjara. Ketika warga sudah berkumpul, dari kejauhan terdengar sirine ambulan berbunyi. Pak Suwito tidak tahan mendengar suara itu. Ia tidak percaya bahwasanya putrinya sudah meninggal dunia. Semua pasti berita bohong. Namun ia juga tidak bisa menolak ketika semakin lama suara sirine itu semakin mendekat ke rumahnya. Semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, dan akhirnya tepat berhenti di depan rumahnya ambulan yang membawa jenazah Sriwardaningsih. Di saat itulah ketika melihat ambulan yang berparkir dalam rumahnya, Pak Suwito jatuh pingsan yang langsung ditolong oleh warga desa. Warga desa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka jika Sriwardaningsih akan pergi secepat ini. Namun semua sudah terjadi. Sriwardaningsih pergi dengan niat ingin bekerja, mencari rezeki untuk membantu ayahnya, untuk mengobati sakit ayahnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun kenyataannya hari ini Sriwardaningsih kembali sudah menjadi mayat. Semua warga desa menangis. Mereka sedih kehilangan sosok Sri yang ceria, sosok Sri yang baik hati. Begitupun Pak Suwito dan Bu Neli. Mereka sangat kehilangan sekali. Karena bagi Pak Suwito, saat ini Sriwardaningsih adalah tulang punggung keluarga. Pada akhirnya, Sriwardaningsih dikebumikan di desa itu. Hari-hari Pak Suwito menjadi sedih, menjadi kehilangan sekali. Ia sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Bu Neli selalu menemaninya. Bu Neli selalu menghiburnya. Pak Suwito yang sudah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa harus hidup seorang diri. 14 hari setelah sepeninggal Sriwardaningsih,
Tiba-tiba rumah Pak Suwito kedatangan tamu. Tamu itu datang ke rumah Pak Suwito. Pak Suwito memandangi tamu itu. Ia mengamati dengan seksama wajah yang datang ke rumahnya, wajah yang tidak asing. Ternyata Aryati kembali. Aryati datang ke rumah menemui Pak Suwito. Pak Suwito bertanya kepada Aryati, apa tujuannya pulang ke rumah? Apa tujuannya datang ke rumah ini? Aryati dengan angkuhnya, dengan sombongnya berkata bahwasanya sudah saatnya ia kembali karena ia sudah sukses. Seperti janjinya dulu, seperti yang tertulis di surat dulu bahwasanya ia akan kembali ketika sudah sukses, dan kali ini ia sudah sukses. Ia sudah menjadi orang kaya di Jakarta. Sudah saatnya ia kembali untuk menjemput putrinya. Sudah saatnya Sriwardaningsih ikut dirinya ke Jakarta. Setelah 18 tahun lamanya Sriwardaningsih dirawat oleh Pak Suwito, sekarang sudah saatnya gantian. Ketika Sriwardaningsih sudah dewasa, sudah saatnya ikut Aryati ke kota. Di saat Aryati berkata seperti itu, Bu Neli bertanya kepada Aryati, apakah kedatangannya hanya untuk menjemput Aryati saja, tidak menjemput Pak Suwito? Aryati menjawab bahwa semua masalah yang terjadi disebabkan oleh Suwito. Suwito yang memutuskan harapannya, Suwito yang sudah menghancurkan cita-citanya. Gara-gara Suwito ia tidak bisa mewujudkan impiannya. Maka ia tidak akan membawa Suwito, ia hanya akan membawa Sriwardaningsih. Ketika Aryati menjawab bahwasanya ia tidak akan membawa Suwito dan hanya akan membawa Sriwardaningsih, dengan cepat Neli berkata bahwasanya kedatangannya sudah terlambat. Aryati mengira bahwasanya mungkin saat ini Sriwardaningsih sudah nikah. Ia berkata bahwasanya walaupun Sriwardaningsih sudah menikah, ia tetap anaknya, tetap akan dibawa ke Jakarta. Karena Sriwardaningsih, putrinya, layak tinggal di kota, layak menikmati kekayaannya. Namun Bu Neli dengan pasti berkata, terlambat bukan berarti Sri sudah menikah, namun Sri sudah meninggal 14 hari yang lalu. Mendengar itu, Aryati menjadi kaget. Ia kemudian naik pitam dan marah-marah kepada Pak Suwito. Ia bertanya, kenapa tidak menjaganya dengan baik? Kenapa tidak mengurusnya dengan baik? Ia menuduh bahwasanya Sriwardaningsih pasti terserang penyakit karena Pak Suwito tidak becus mengurusnya, pasti kurang gizi. Pak Suwito yang memang terguncang kemudian menjelaskan kepada mantan istrinya bahwasanya Sriwardaningsih pergi ke Jakarta bekerja. Di saat dirinya lumpuh, Sriwardaningsih mengambil peranan sebagai kepala rumah tangga. Ia yang mencari nafkah. Semua karena kesalahannya yang tidak becus mengurus anak. Namun Pak Suwito juga tidak mengetahui apa yang terjadi ketika tiba-tiba putrinya kembali ke kampung halamannya sudah menjadi mayat, bahkan diiring oleh polisi. Sampai saat ini Pak Suwito belum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya, karena apabila teringat sama putrinya, ia langsung tidak sanggup untuk berpikir lagi. Ia masih terbayang-bayang wajah putrinya, sehingga ia belum ingin mengurus masalah ini. Masalah ini ia serahkan kepada kepala desa. Ia minta kepada kepala desa untuk mengusut masalah yang sebenarnya terjadi di kota. Aryati tetap dengan sombongnya memaki-maki suaminya bahwasanya semua itu karena ketidakbecusannya dalam mengurus anak. 18 tahun diberi kesempatan untuk mengurus anak, namun pada kenyataannya anaknya meninggal. Ketika melangkah ke depan bermaksud ingin meninggalkan Pak Suwito dan Bu Neli, tiba-tiba Aryati berhenti ketika matanya menatap sebuah foto yang terpasang di dinding. Ia mendekati foto itu, kemudian dengan keras bertanya kepada Pak Suwito, foto siapakah yang terpasang ini? Bu Neli yang menjawab bahwasanya itulah wajah Sriwardaningsih, itulah wajah putri Aryati yang sudah dewasa. Setelah melihat foto itu, taran. Ia tidak menyangka bahwasanya wajah yang terpasang di
di dinding rumah Suwito, ia seperti mengenalinya. Wajahnya seperti sangat familiar sekali. Kemudian ia membuka handphone Android yang di situ ada foto ia bersama dengan asisten rumah tangganya. Pada waktu itu ia sempat memfoto Sri Wardaningsih dan Santi yang sedang santai di kolam renang. Kemudian ia samakan foto yang di HP-nya sama foto yang terpasang di dinding, sama persis. Kemudian ia teringat bahwasanya pembantunya juga bernama Sri. Asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya juga bernama Sri, nama yang sama dengan putrinya. Kemudian ia tersadar, apakah ia putri kandungnya? Kemudian ia mendekati Pak Suwito dan mengguncang-guncang tubuh Pak Suwito, bertanya sudah berapa lama Sri Wardaningsih itu pergi. Pak Suwito menjawab bahasanya Sri Wardaningsih sudah pergi merantau ke Jakarta 2 tahun yang lalu, dan ia pulang ketika Lebaran. Namun tidak lama ia kembali lagi karena rumah majikannya kosong. Kemudian Aryati bertanya kepada Pak Suwito, apakah Sri Wardaningsih pernah bercerita nama majikannya? Pak Suwito seperti mengingat-ingat sesuatu. Kemudian ia menjawab bahwasanya Sri ketika pulang pernah berkata bahwasanya ia bekerja di rumah Tuan Mulyono dan Nyonya Ati. Setelah mendengar jawaban dari Pak Suwito, tiba-tiba tubuh Nyonya Ati lemas. Ia seperti tidak memiliki daya lagi, seperti di dalam tubuhnya seperti tidak ada tulang lagi. Ia langsung jatuh ke lantai. Bu Neli menjadi kaget dengan yang terjadi pada Aryati. Ia langsung mendekati Aryati berusaha untuk menolongnya. Di saat Aryati dibangunkan oleh Bu Neli, tiba-tiba Aryati langsung memeluk Pak Suwito. Ia berteriak keras sambil menjerit sejadi-jadinya bahwasanya ia berkata bahwasanya ialah yang membunuh putri kandungnya sendiri. Ia yang membunuh Sri Wardaningsih. Ia yang menghancurkan kehidupan anak kandungnya sendiri. Spontan Pak Suwito langsung melepas dekapannya, kemudian mendorong tubuh Aryati dengan cepat hingga jatuh ke lantai. Pak Suwito bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Aryati justru berhubungan dengan Sri Wardaningsih? Siapa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Kemudian Aryati berkata bahwasanya dialah Nyonya Ati, istri Tuan Mulyono. Yono meninggal dan semua diakibatkan oleh Sri Wardaningsih. Dan setelah itu ia memenjarakan Sri Wardaningsih, dan di dalam penjara itu Sri Wardaningsih jatuh sakit yang kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Mendengar itu, Pak Suwito tidak bisa menerima kenyataan begitu saja. Ia meminta kepada Bu Neli agar pergi meninggalkan Aryati. Ia tidak ingin melihat wajah Aryati lagi. Aryati yang tinggal di rumahnya. Ia meminta kepada Bu Neli agar membawanya pergi sejauh-jauhnya. Kemudian Bu Neli menuruti saja. Ia mendorong kursi roda tempat Pak Suwito duduk, menjauh dari Aryati yang terus menangis meratapi kesalahannya. Oke Sobat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah sedih kehidupan. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah Jiro Cinema selanjutnya. Cikidiu.